kita ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, terus semangat dan sukacita baik di sekolah maupun dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kakak bertugas bareng Melvin, teman kalian dari kelas 8 yang akan memimpin puji-pujian kita. Yuk kita mulai sekarang kebaktian kita dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Silahkan duduk kembali. Ya adik-adik, kita bergirang ya datang ke hadirat Tuhan. Kita bersuka dan bersyukur dalam memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan selalu kita rasakan tiap-tiap hari. Dari hari Minggu lalu, lanjut ke hari berikutnya, hingga kita masuk ke minggu yang baru lagi. Tuhan sungguh sayang kepada kita. Dia menyertai kita dalam belajar, Dia memberi kita kesehatan, Dia melindungi kita dan keluarga kita. Betapa baiknya Tuhan itu ya. Untuk itu, kita sekarang akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu di pagi hari yang indah ini. Saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita ya. Apakah adik-adik sudah siap semua? Kakak-kakak sudah pada siap semua untuk memberikan cerita tentang firman Tuhan dan puji-pujian. Karena kalau pada hari Minggu Tuhan Yesus sangat rindu untuk ketemu dengan adik-adik melalui firman dan puji-pujian. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami adik-adik di sini boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin adik-adik selama sekolah minggu ini berlangsung supaya dapat mengikuti dengan baik. Juga kakak-kakak, guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan
kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini belum sempat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, kami mohon Tuhan Yesus yang akan menyembuhkannya, supaya minggu depan mereka boleh mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam sekolah minggu kita belajar tentang firman Tuhan dari tiap kitab yang ada di dalam Alkitab secara berurutan. Masih ingat kan minggu lalu kita belajar dari kitab mana? Ya, betul. Dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, atau disebut juga kitab 2 Timotius. Wah, sudah banyak ya kitab yang kita pelajari. Apa ya maksud Tuhan kita belajar dan dengar firman Tuhan tiap minggu? Tuhan ingin kita mengenal Tuhan. Dia ingin kita mengenal kebaikannya, mengenal kasih-Nya. Dan Tuhan ingin juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan dapat memancarkan kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian berikut dengan kesungguhan hati. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Adik-adik, bisa terbaca nggak tulisan yang ada di kaos kakak? Know the word, do the word. Maksudnya, kalau kita tahu firman Allah, kita lakukan, kita terapkan firman-Nya. Tema sekolah minggu hari ini adalah menerapkan iman. Bagaimana tuh ya menerapkan iman? Iman kita adalah kita percaya, yakin, dan berharap kepada Allah yang hidup, yang kita kenal dalam Yesus Kristus melalui tiap firman-Nya. Nah, Kak Yeni akan memaparkan lebih jelas lagi mengenai menerapkan iman. Sebelumnya, kita naikkan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya, karena firman Tuhan selalu jadi penyemangat bagi kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mempelajari kembali Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Mungkin adik-adik ada yang masih kecapean ya, habis liburan kemarin, keluar kota, mudik, atau di rumah saja. Apapun yang kalian lakukan, semoga kalian tetap happy dan tetap gembira sehingga hari ini kalian semua dapat mendengarkan kembali kitab dari Perjanjian Baru yang akan kita pelajari, yaitu dari kitab Titus dan kitab Filemon. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu bersama kami dan menyertai kami, sehingga adik-adik yang mendengarkan boleh mengerti dan boleh memahami apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Dan juga pimpinlah kakak yang akan memberikan penjelasan dan membawakan cerita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Titus dan Filemon. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya, apakah adik-adik tahu ada berapa kitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus? Yang berisi surat yang ditulis oleh Paulus ada 13. Ya, betul. Jadi setelah 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada 13 kitab ada 13 kitab yang ditulis oleh Paulus. Dan susunannya bukan berdasarkan tahun pembuatan adik-adik, tapi kitab-kitab tersebut disusun di dalam Perjanjian Baru berdasarkan panjang dan pendeknya surat tersebut. Surat terpanjang yaitu kitab Roma, dan yang terpendek adalah Titus dan Filemon. Filemon hanya terdiri dari 1 pasal adik-adik, jadi pendek sekali ya dibandingkan surat Roma yang ditulis oleh Paulus. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari kitab ini lebih lanjut, mari kita mendengarkan dulu teman-teman kita yang akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Titus dan Filemon. Titus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penantua-penantua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 3 ayat 1 sampai 8. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat,
sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Filemon 1 ayat 8-20. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan padamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan pemerintahan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia sangat tidak berguna bagiku, tetapi dia sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang dikasihi. Bagi saudara, bagi sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggunglah semua hutang itu kepadaku, karena engkau hutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagi di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikian sabda. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan teman kita membacakan sebagian dari kitab Titus dan Filemon. Nanti adik-adik boleh membaca kembali secara utuh setelah kebaktian ini seluruh kitab Titus dan Filemon. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, kitab ini ditulis oleh Paulus kepada Titus yang sedang berada di Pulau Kreta. Adik-adik pernah dengar pulau ini? Ya, mungkin belum ya. Kakak juga sebelumnya jarang mendengar tentang Pulau Kreta. Tapi setelah melihat di peta, kakak jadi bisa tahu kurang lebih letaknya di mana. Ya, Kreta itu berada di Yunani, adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang pernah ke sana atau paling tidak mendengarkan sih, mungkin pernah ya. Itu
itu letaknya 160 km dari daratan Yunani adik-adik. Pulau ini adalah pulau yang indah sebenarnya. Pulau yang dikelilingi oleh lautan yang jernih, pantai yang indah, dan situasi daratan yang sangat menarik. Tapi pada saat itu Titus bukan sedang berlibur adik-adik di sana, tapi dia sedang melayani jemaat yang berada di Pulau Kreta. Sebelumnya Titus bersama-sama Paulus ke Pulau Kreta, tapi karena Paulus harus melanjutkan perjalanan ke Makedonia dan ke tempat-tempat lain, Titus dipercayakan oleh Paulus untuk tetap tinggal di pulau tersebut untuk melayani jemaat yang sudah menerima Tuhan Yesus, bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi Titus dipercayakan oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat. Oleh karena itu memang kalau kita baca tadi secara keseluruhan, kitab Titus ini memang seperti sebuah kitab yang berisi panduan bagi Titus sebagai pastor, atau kitab yang bersifat pastoral atau bimbingan untuk mengembalakan jemaat. Nah, adik-adik, surat ini ditulis di sekitar tahun 62 sampai 64 setelah Masehi. Dari kitab Titus, kita membaca bahwa jemaat di Pulau Kreta adalah jemaat yang masih sangat banyak melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Di kitab Titus 1 disebutkan bahwa jemaat di sana adalah jemaat yang keji, dituliskan bahwa durhaka, suka bertengkar, dan mereka mengaku mengenal Allah tetapi tidak sanggup berbuat baik. Itu dituliskan di Titus 1. Dan di sana juga banyak pengajar-pengajar sesat dan orang-orang yang masih melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara keagamaan yang tidak sesuai dengan Injil. Jadi mereka melakukan banyak hal yang masih sangat tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah. Nah, dengan situasi ini, Paulus sangat concern dan sangat memperhatikan Titus supaya dia juga dapat mengembalakan jemaat-jemaat di sana, adik-adik. Dan Titus sangat memberi perhatian supaya Titus dapat memilih para penatua yang dapat membantunya untuk membimbing para jemaat yang berada di Pulau Kreta ini. Jadi tidak mungkin Titus bekerja sendirian ya. Pasti Titus butuh orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, sudah mengenal Allah, dan berkelakuan yang cukup baik, seperti yang nanti kita lihat apa sih kelakuan baik yang atau perbuatan apa yang sepatutnya ditunjukkan oleh para pembimbing jemaat atau disebut juga penatua. Saat ini kita kenal kalau di gereja adalah majelis jemaat mungkin ya. Jadi di sini Paulus menuliskan di kitab Titus seperti apa caranya memilih atau bagaimana sebaiknya orang-orang bersikap sebagai pembimbing jemaat maupun sebagai jemaat itu sendiri. Nah, coba kita lihat apa saja sih yang harus diperhatikan. Di dalam kitab Titus, Paulus menuliskan secara spesifik seperti apa ya seharusnya seorang penatua. Syarat-syaratnya yaitu adalah tidak bercacat, dapat dipercaya, tidak angkuh, bukan pemarah, bukan peminum, tidak serakah, suka memberi tumpangan, bijaksana, dan seterusnya. Nanti kita bisa baca lagi di kitab Titus 1 ayat 6 sampai 9. Kemudian Paulus juga menggambarkan kepada Titus seperti apa hidup seorang laki-laki, perempuan, tua, muda dalam posisinya masing-masing. Dan sebagai wanita,
yang sudah dewasa, Paulus menasihati supaya mereka mengasihi anak-anak dan suaminya, bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan taat pada suami. Kemudian sebagai laki-laki dewasa dia diajarkan supaya hidup sederhana, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, ketekunan. Dan pada orang-orang muda, Paulus menasihati agar mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan juga untuk budak-budak atau hamba, mereka dianjurkan untuk hidup taat, hormat kepada tuannya, tidak membantah, tidak mencari, tidak mencuri, dan dapat dipercaya. Nah, adik-adik, kenapa Paulus sampai menuliskan sedetail itu? Karena Paulus sangat prihatin dengan cara hidup jemaat di Kreta saat itu. Mereka masih sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya lama, ritual-ritual, dan ajaran-ajaran yang lama yang membuat hidup mereka sangat tidak menyukakan hati Paulus maupun apalagi hati Tuhan ya. Mereka saat itu sudah mengenal Allah, disebutkan mereka sudah mengenal Allah adik-adik, tapi hidup mereka masih sangat jauh dari apa yang seharusnya. Nah, apa ya kita dapat pelajari dari kitab Titus ini adik-adik? Kita diharapkan agar cara hidup kita juga dapat mencerminkan iman dan pertobatan kita, seperti jemaat di Kreta yang mungkin dibilang sudah mengenal Allah, tapi masih melakukan banyak hal yang tidak menyukakan hati Allah, dan mereka diharapkan dapat melakukan hal-hal yang baik sebagai buah dari pertobatan. Demikian juga kita sudah mengenal firman, kita mendengarkan firman, kita membacakan Alkitab, kita mendengarkan Injil dan menerima Yesus. Tapi bagaimana dengan hidup kita sehari-hari adik-adik? Nah, itu harus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap perbuatan kita kepada sesama kita, terkhususnya kepada orang tua, kepada adik kita, kepada kakak, kepada saudara-saudara yang dekat dengan kita, teman-teman, guru, dan semua orang yang berada di sekitar kita. Nah, kita diharapkan dapat hasilkan buah-buah yang dengan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus mengisi terus pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kita dapat melakukan apa yang baik di mata Allah, dan kita memperbarui diri pikiran dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi banyak hal yang mungkin mengganggu kita dapat merusak perasaan atau pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, dan seperti mungkin kita harus menghindari terlalu banyak menonton tontonan yang tidak baik atau bermain game yang terlalu berlebihan, atau hal-hal apapun yang berlebihan. Memang itu tidak baik ya adik-adik. Jadi kita berusaha dalam mencerminkan pertobatan kita dalam sehari-hari, dan kita memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat melakukannya. Nah, setelah kitab Titus, kita akan mempelajari kitab Filemon. Kitab Filemon adalah kitab yang terpendek dari kanon atau kumpulan surat-surat Paulus di dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis Paulus kepada siapa adik-adik? Tentu saja kepada Filemon, karena sesuai dengan judulnya. Ditulis kepada Filemon di sekitar tahun 60 Masehi adik-adik. Surat ini ditulis kemungkinan besar adalah di saat Paulus berada di penjara di Roma. Dikirimkan kepada Filemon yang saat itu berada di Kolose, dan dijelaskan di dalam beberapa kitab sebelumnya bahwa kemungkinan besar Filemon adalah orang yang mengenal Yesus atau bertobat di dalam pelayanan Paulus pada saat
berada di Efesus. Jadi Filemon adalah orang yang sudah bertobat dan sudah mengenal Allah melalui pelayanan Paulus. Di dalam kitab Filemon dituliskan nama seorang budak, yaitu Onesimus. Nah, Onesimus adalah tadinya budak yang tinggal di tempat Filemon, dan dia melarikan diri dan kemungkinan besar bertemu Paulus di dalam penjara, dan Paulus melayani Onesimus, dan Onesimus sudah bertobat mendengar berdasarkan pelayanan berita Injil yang disampaikan oleh Paulus, sehingga saat itu Paulus ingin mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon. Nah, adik-adik, di dalam Filemon Paulus menuliskan bahwa Filemon disarankan oleh Paulus untuk bisa menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan bukan lagi sebagai budak, adik-adik. Dan Filemon diharapkan dapat mengampuni Onesimus, dan Paulus menulis bahwa dia akan mengganti berapapun yang telah kerugian yang telah dihasilkan dari perbuatan Onesimus, adik-adik. Nah, bukan hal yang mudah tentunya ya bagi Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Tapi Paulus yakin karena Paulus mengenal Filemon dan dia ingin mengajarkan kepada Filemon bagaimana azas-azas sebagai murid Yesus untuk dapat mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Paulus sungguh-sungguh di dalam kitab Filemon ini menerapkan azas-azas iman Kristen di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik. Bagaimana dia tidak secara langsung menentang perbudakan yang memang pada saat itu banyak dilakukan oleh masyarakat dan budaya di sekitarnya. Dia tidak menentang secara terang-terangan atau secara langsung, tapi dia secara halus, secara lemah lembut menerapkan azas kasih dan persaudaraan dan menganggap Onesimus sebagai saudara seiman bagi Filemon. Nah, kita melihat bagaimana Paulus dengan caranya yang sangat lemah lembut melalui suratnya dia meminta Filemon untuk dapat mengampuni Onesimus. Bagaimana menurut adik-adik? Kira-kira Filemon akan mengampuni Onesimus kah? Maukah dia menerima kembali bukan sebagai budak dan tidak menghukum Onesimus? Nah, kita tidak tahu ya apa yang terjadi saat itu, adik-adik. Tapi memang itu suatu permintaan yang cukup besar dari Paulus kepada Filemon untuk dapat mengampuni budaknya dan yang sudah melakukan kesalahan besar dan menerimanya kembali sebagai saudara seiman, dan dengan kata lain tidak memperlakukan dia sebagai budak atau menerapkan hukuman yang bisa saja itu hukuman mati untuk seorang budak yang melarikan diri seperti itu ya adik-adik. Tapi Paulus meminta agar Filemon dapat mengampuninya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita juga diharapkan dapat melakukan hal yang seperti Paulus minta kepada Filemon, yaitu mengampuni. Bukan suatu hal yang mudah ya adik-adik, bagi kalau orang yang bersalah kepada kita itu melakukan kesalahan besar ya adik-adik. Susah sekali rasanya mengampuni ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar dan diajak untuk dapat mengampuni, karena kita adalah orang yang berdosa ya adik-adik. Kita pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mengampuni melalui karyanya yang mati di kayu salib, menderita karena dosa-dosa kita. Pada saat ini kita juga diajak oleh
Paulus, seperti Paulus mengajak Filemon untuk mengampuni Onesimus, kita diajak untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena memang sudah lebih dahulu Tuhan memberi contoh, memberi teladan kepada kita untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah. Sekali lagi kita tidak dapat melakukan hal-hal seperti ini seorang diri ya adik-adik. Kita dapat memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat menguatkan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Antara lain di dalam seperti yang diajarkan kitab Paulus dalam kitab Filemon, kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebelum kita tutup, mari kita memanjatkan doa dan meminta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar banyak dari kitab Titus dan Filemon, hal-hal yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai buah-buah dari pertobatan kami. Tuhan, kami tidak mampu kalau kami hanya dengan kekuatan kami sendiri. Kami memohon Roh Kudus Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan memampukan kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menerapkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari dan mencerminkan hidup kami, mencerminkan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan mencerminkan iman pertobatan kami di dalam tingkah laku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam pelajaran, di dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang tua, adik-adik, semua orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami berdoa juga kiranya apa yang kami pelajari ini dapat kami ingat dengan baik hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur atas firman yang telah kita dengar dan pelajari hari ini. Semangat ya adik-adik untuk menerapkan iman. Semangat menjadi pelaku firman, dimanapun dan kapanpun. Sekarang tiba saatnya kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita Keke dari kelas 7. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, teman-teman yang sudah onsite dan yang masih sekolah online ya Tuhan. Berkati juga kami supaya tetap setia beribadah dan berdoa walaupun di rumah. Berkati juga teman-teman kami yang sakit supaya cepat sembuh, dan yang ultah supaya sehat selalu dan panjang umur. Berkati bangsa dan negara supaya vaksin segera didistribusikan secara menyeluruh dan COVID atau pandemi cepat berakhir. Lalu berkati juga gereja dan pembangunan gereja agar lancar ya Tuhan, dan juga ibadah online yang diselenggarakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik, menerapkan iman juga berarti bahwa kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Silahkan persembahannya adik-adik masukkan dalam amplop dan dibawa ketika kita sudah bisa kebaktian sekolah minggu onsite, atau minta tolong orang tua untuk mentransfer ke nomor rekening berikut. Sekarang mari kita naikkan pujian "Bagi Yesus Kuserahkan". Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku.
Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang terpuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang terpuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang terpuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang terpuji Dialah. Yang terpuji Dialah. Mari kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang baik, dari rumah kami masing-masing, kami mau menyampaikan persembahan kami. Semua yang kami miliki sesungguhnya adalah milik-Mu juga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mohon berkati persembahan kami ya Bapa, dan tolong ajar kami untuk mau menjalani hidup sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sudah tiba di akhir kebaktian kita. Ingat ya adik-adik, kita sudah belajar firman Allah, terapkanlah, praktekkanlah. Dengan demikian, kita juga menerapkan iman kita. Lagu penutup kita kiranya bisa membantu kita untuk selalu ingat menerapkan iman. Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan dengan penuh tekad dan sukacita ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kebaktian kita akan selesai. Mari kita berdoa, diakhiri dengan doa Bapa kami dan lagu Bapa terima kasih. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami telah selesai menjalani kebaktian sekolah minggu kami.
Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu kami pegang selalu dan menolong kami untuk bertumbuh dalam iman percaya kami, sehingga kami juga bisa menerapkan iman kami. Kami bersyukur dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, semangat menerapkan iman ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Kiranya gereja dan jemaat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Yesus memberkati. Happy birthday! Selamat ulang tahun Gerejaku GKI Kota Wisata yang ke-11. Semoga selalu melayani dengan penuh kasih. Dadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari jadi GKI Kota Wisata yang ke-11. Selalu bersinar dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. GKI Kota Wisata selamat ulang tahun yang ke-11. Tetaplah jadi gereja yang asik untuk anak-anak. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-11 untuk GKI Kota Wisata. Semoga bisa semakin menjadi berkat untuk semua. Halo, selamat hari jadi GKI Kota Wisata yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Orang semua saudara. Selamat hari jadi yang ke-11 GKI Kota Wisata. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Semoga menjadi berkat bagi semua orang. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata. Semoga terus bertumbuh dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Bye-bye. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata. Terus menjadi berkat bagi sesama. Happy birthday GKI Kota Wisata. Be grateful and faithful to serve you more. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo. Selamat ulang tahun yang ke-11 GKI Kota Wisata. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Semoga selalu mengandalkan Tuhan dan menjadi gereja yang berkembang.
Selamat ulang tahun GKI Kota Wisata yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang ke-11 kepada GKI Kota Wisata. Semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaat dan masyarakat di sekitar. Tuhan Yesus memberkati.